Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam Islam kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tetapi laki-laki dan perempuan memiliki tugas yang sama, tugas kepemimpinan atau yang disebut dengan khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Penjelasan ayat ini, Allah menyampaikan kepada malaikat, Allah hendak menciptakan manusia sebagai pemimpin di muka bumi. Hal ini menegaskan bahwa tugas kemanusiaan laki-laki dan perempuan adalah menjadi pemimpin dan menciptakan kemaslahatan dan kebaikan di atas bumi. Rasulullah juga menjelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab kita sebagai manusia adalah untuk memimpin diri sendiri maupun untuk memimpin orang lain menjadi lebih baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apakah Islam memberi tempat kepada pemimpin perempuan? Al-Quran banyak menyebutkan nama-nama mulia, nama-nama perempuan yang menjadi pemimpin pada masanya. Kita tahu sejarah tentang Ratu Saba atau Ratu Bilqis, seorang perempuan yang berhasil memimpin sebuah negeri yang sangat besar dan rakyatnya makmur dan sejahtera. Ini adalah simbol kepemimpinan perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran. Representasi atau pengakuan Al-Quran terhadap kepemimpinan perempuan adalah kisah Siti Asyah, istri Raja Fir'aun yang durhaka dan dilaknat oleh Allah. Dengan kemandiriannya dan jiwa kepemimpinannya, Siti Asyah dipuji di dalam Al-Quran sebagai seorang perempuan pejuang kebenaran. Kezaliman dan kedurhakaan suaminya tidak bisa mempengaruhinya untuk berbuat zalim. Nama lain yang disebut dalam Al-Quran adalah Maryam binti Imran, karena ketegasannya bagaimana dia bisa menjaga kesuciannya. Kemudian Allah memberikannya anugerah menjadi seorang ibu dari seorang besar, Isa alaihissalam. Hadirin yang berbahagia, tidak hanya di dalam Al-Quran perempuan-perempuan mulia dan menjadi teladan bagi kita semua. Kita tahu nama besar Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi pemimpin, mendukung dan melindungi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan Islam. Siti Khadijah mendermakan hartanya, memberikan sumbangsih tenaga dan pikirannya untuk perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama lain adalah Siti Aisyah. Sayyidah Aisyah dikenal sebagai perempuan cerdas yang menghafal ribuan hadis yang sampai sekarang menjadi contoh bagi kita perempuan muslimah. Ada nama lain seperti Nusaybah binti Ka'ab, Rubayyi binti Muawid yang berjuang di medan peperangan, sehingga Nusaybah binti Ka'ab juga mendapat julukan Ummul Asyaf karena banyak robekan pedang pada tubuhnya.
Nama lain juga disebutkan adalah Ritoh, seorang perempuan pekerja yang membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga Rasulullah memberikan penghiburan kepada Ritoh bahwa apa yang dilakukannya dalam memberikan nafkah kepada suami dan anaknya adalah sebuah kebaikan dan mendapat pahala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ciri dan karakter seorang pemimpin dalam Islam lekat dan bisa dimiliki baik oleh laki-laki dan perempuan yang menjadi pemimpin, seperti karakter as-sidqu, jujur, al-amanah, tanggung jawab, al-istiqamah, konsisten, al-adalah, bersifat adil, at-ta'awun, bekerja sama, empati, menolong, hubul waton, cinta pada negara. Karakter ini tentu tidak hanya menjadi domain pemimpin laki-laki, tentu bisa juga menjadi karakter atau ciri yang bisa dimiliki oleh seorang perempuan yang menjadi pemimpin. Hadirin yang berbahagia, hal ini juga dikuatkan oleh firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 71 yang artinya orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lainnya adalah aulia, penolong bagi yang lain. Ini menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kepemimpinan yang sesungguhnya harus support, harus saling mendukung, saling tolong menolong atau al-aulia. Apabila yang satu menjadi pemimpin, yang lain dipimpin atau sebaliknya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Yang membedakan bukan jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuannya. Landasan di dalam memimpin adalah untuk kemaslahatan rakyat dan juga untuk kemaslahatan umat atau semesta alam. Inilah yang membedakan antara pemimpin satu dengan pemimpin yang lainnya, yang tentu kebijakan yang berdasarkan kemaslahatan ini bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, dan dia apabila bisa menjalankannya termasuk menjadi pemimpin yang baik menurut Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apabila ada dalil yang digunakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 sering dijadikan dasar untuk penolakan kepemimpinan perempuan yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Beberapa ahli tafsir menyampaikan bahwa hal kepemimpinan dalam hal ini mensyaratkan keunggulan seorang laki-laki, sehingga apabila keunggulan itu tidak dimiliki oleh laki-laki, maka otomatis perempuan yang memiliki keunggulan lebih dari laki-laki, maka dia berhak menjadi seorang pemimpin. Kemudian apabila ada yang menggunakan hadis untuk menolak kepemimpinan perempuan, seperti hadis yang berbunyi la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan, tidak akan bahagia suatu kaum apabila menyerahkan urusannya pada perempuan. Sesungguhnya hadis ini memiliki asbabul wurud atau sebab-sebab turunnya yang sangat kasuistik atau khusus, yakni ketika Ratu Kisra, pemimpin Persia yang saat itu beragama Majusi, mendapat surat dari Rasulullah Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam, tetapi dia menolak dan merobek surat dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyabdakan hadis tersebut, sehingga apabila di kemudian hari negara yang dipimpin oleh Ratu Kisra ini kemudian porak-poranda, sesungguhnya itu disebabkan oleh lemahnya manajemen dalam memimpin, tetapi bukan karena alasan jenis kelamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari apa yang saya sampaikan bisa diambil beberapa kesimpulan bahwa kepemimpinan dalam Islam itu lebih ditentukan oleh kualitas, kapasitas, kompetensi, dan kemampuan seseorang di dalam memimpin, dan bukan ditentukan oleh jenis kelaminnya. Kemuliaan, kebaikan,
keimanan itu menjadi dasar seseorang itu bisa menjadi mulia atau tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu yarhamuna birrahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.